anggota keluarga kami masing-masing Tuhan, seisi rumah kami, teman-teman sekerja kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak terhingga rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena sangat besar, bahkan terlalu besar apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, seberapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh punya kerinduan untuk boleh mengambil waktu sejenak Tuhan. Kami meninggalkan sejenak pekerjaan kami Tuhan. Waktu istirahat ini kami gunakan untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini Tuhan. Bersekutu Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasai tempat ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Agar supaya Tuhan ibadah kami ini tidak sia-sia Tuhan. Kami datang dan kami kembali Tuhan ke pekerjaan kami lagi nanti untuk meneruskannya Tuhan. Dengan sesuatu yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Yang kami bawa dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup, semua kita yang percaya katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman POWI, saldo POWI per 30 Mei 3.478.100 rupiah. Terima kasih buat kita semuanya, buat teman-teman semua. Dan kalau memang masih ada teman-teman lain, kita saling mengajak untuk sama-sama ke tempat ini. Ya, di minggu depan. Minggu depan libur, minggu depannya lagi gitu. Ya, persembahan syukur kita dapat memberikan bisa lewat BCA atas nama Leni Koryanti Gultom di nomor 2530111370 atau melalui Motion Pay di 0812-2828-998. Dan POWI juga masih aktif, tetap aktif di YouTube ya, YouTube channel. Teman-teman boleh semua masuk ke dalamnya untuk saling share, nonton atau like dan subscribe. Oke, ibadah POWI berikutnya nantinya akan pembicara adalah hambanya Pendeta Michael Friends Managel. Itu pada 6 Juni mulai jam 12 sampai jam 1 siang. Ya. Yuk kita sama-sama kita mau menyanyikan satu pujian ini. Pujiannya yang sudah kita ketahui bersama-sama. Saya undang kita semuanya berdiri. Pujian ini merupakan pujian penyembahan kita sama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita sepanjang 1 minggu ke belakang sampai hari ini. Kita tetap menikmati napas kehidupan yang cuma-cuma dari Tuhan kita. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Jadikan sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian penyembahan tadi kami Tuhan, biar boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Silakan duduk semuanya. Dan kita akan siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Satu pujian sudah kami nyanyikan Tuhan. Terkesan itu hanya beberapa detik ataupun beberapa menit saja, tapi kami percaya Tuhan melihat apa yang kami pujikan kepada-Mu Bapa. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi pujian kami kepada-Mu Tuhan, dan itu boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dan saatnya kami akan memberikan ucapan syukur kami Tuhan lewat korban persembahan yang akan kami berikan kepada-Mu Bapa. Biarlah ini Tuhan menjadi korban ucapan syukur kami Tuhan, dan memberkati setiap pekerjaan Tuhan melalui POWI di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Semua kita yang percaya katakan amin. Sambil memberi kita nyanyikan satu pujian ini. Katakan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kabar keselamatan dari Tuhan lewat hambanya yang sudah ada di tengah-tengah kita. Saya undang kita semuanya berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, refnya aja. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Dipersilakan buat hambanya. mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami percaya surga terbuka di tempat ini ya Tuhan. Kami yang memilih untuk datang ke tempat ini tidak akan pernah pulang dengan sama lagi. Karena kami berjumpa dengan Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang bisa membangkitkan segala kematian, yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Berfirmanlah siang hari ini Tuhan, biar kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kami dapat berkata Tuhan itu baik, bukan dari kata orang. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, mari semua kita katakan, amin. Shalom, silakan duduk semua. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk sharing firman di tempat ini. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Hoke Andrian Jasa. Saya selain melayani firman, berkeliling setiap minggu juga saya bekerja juga. Makanya saya membawakan tema hari ini yaitu The Royal Priesthood atau Imamat Rajani. Mari kita buka firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya, biar telinga kita ini bisa dengar firman ini terucap dari mulut kita sendiri. Dan oleh karena pendengaran firman Kristus dalam hati akan timbul namanya iman. Dan oleh karena iman kita akan hidup dan berkuasa oleh karenanya. Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini orangnya enggak banyak, boleh kita baca bersama-sama. Banyak atau sedikit bagi Tuhan itu enggak masalah. Yang masalah adalah bisa unity enggak?
Sebenarnya makin dikit makin enak. Makin bisa untuk unity. Tapi begitu kita unity biasanya impact-nya jadi besar. Biasanya begitu. Mari kita ulangi lagi baca firman-Nya tapi bersama-sama. Saya nggak pakai mic. Supaya ini suaranya bisa bulat satu hati. Dan kita akan dapat berkat dari sana. Coba bayangin gini. Kalau saya baca ayat ini, saya ngerti, saya ngalami, hidup saya berubah. Itu akan beda pengharapannya. Itu akan beda cara bacanya. Kita coba ya, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat kita semua. Amin. Jadi imamat rajani itu adalah identitas dan panggilan setiap anak Tuhan di perjanjian baru. Ini bukan sekedar, orang banyak ngomong imamat rajani tapi nggak mudeng. Apa sih imamat rajani itu? Seperti apa sih imamat rajani itu? Landasan yang pertama adalah sudah tidak ada lagi dua value. Orang taunya sekuler dan rohani. Kalau pelayanan sungguh-sungguh. Kalau kerja seenaknya. Gak ada. Jadi di dalam imamat rajani yang merupakan panggilan kita semua, itu tidak ada lagi double standard. Depan bos, di belakang bos beda. Depan orang, belakang orang omongannya beda. Hanya ada satu standard, satu value, kingdom of God. Berkatalah ya bila ya, berkatalah tidak bila tidak. Jadi kita ini tidak ada yang namanya kasta. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Banyak orang-orang lulusan sekolah Alkitab ketika kerja gagal. Kenapa? Karena dia tidak punya mental untuk menghadapi kehidupan. Mereka cuma berpikir semua lulusan sekolah Alkitab, itu yang saya tahu, kepinginnya lulus sekolah, ketemu donatur besar, jadi gembala, dibeliin mobil, dibeliin rumah, dan dia khotbah tiap minggu. Itu bukan esensi kekristenan. Itu harapan kosong namanya. Gak akan ada orang ngalami seperti itu. Justru dari firman inilah kita ngalami kuasa untuk ngalami perubahan hidup. Jangan berlihat orang. Jangan pernah bergantung sama orang. Jadi kingdom of God, imamat rajani itu bicara kita bisa akses ke surga, mendengar suaranya, punya wilayah dan otoritas di bumi. Setiap orang bisa mendengar suara Tuhan. Jangan pernah mau tertipu dusta iblis. Kalau ada anak Tuhan, dia tidak mengalami hidup yang maksimal, tidak mengalami kemenangan dalam segala bidang, biasanya kenanya di dua hal ini. Yang pertama, dia pakai kekuatan sendiri. Dia mengusahakannya sendiri. Kalau di sini orang broadcast, kameramen tahulah bermain dengan kamera dan lampu. Kalau ada lampu itu dicolokin listrik baru nyala. Tapi kalau tidak dicolokin listrik, tidak nyala, terus kita omelin lampunya. Kira-kira yang gila siapa? Jadi kita ini kalau tidak terhubung dengan sumbernya, kita ini nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Ada orang bicara tentang ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Menurut saya hari ini bukan begitu caranya. Semuanya anugerah dari Tuhan. But we do our best. Kalau ada orang berkata, apakah rahasia kesuksesan Anda? 1, kerja keras, 2, kerja keras, 3, kerja keras. Dulu mungkin saya berkata, wow hebat ya orang itu ya. Tapi setelah saya sendiri ngalamin berbagai dilema kehidupan, saya sendiri juga bekerja, saya sendiri juga melayani, saya melakukan berbagai hal dalam hidup saya. Semua orang kerja keras, men. Kalau ada di sini jualan properti, semuanya jualan.
Yang closing enggak semua. Yang closing enggak semua. Saya itu kerja di belasan perusahaan. Setiap kali saya kerja di perusahaan, saya jadi anak emasnya bos. Wah, kamu beruntung, kamu hebat, luar biasa. Enggak. Saya berkata itu kasih karunia. Tapi bos ini bos dunia. Sama seperti Fir'aun. Kenapa dia lihat Yusuf, dia bisa ngomong jadi Perdana Menteri. Konglomerat konon punya satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu pandangan. Dia bisa lihat, dulu katanya Lim Siolong lihat orang, ini jadi direktur Indomobil, ini jadi direktur, ini jadi direktur. Perusahaannya meledak. Bukan Lim Siolong yang kerja. Katanya bos-bos sekarang juga sama gitu, kalau ketemu orang, oh itu gimana? Dia langsung diangkat atau langsung dipecat? Kalau bos dunia punya anak emas, artinya orang itu yang paling menghasilkan di perusahaan itu. Saya dulu masuk perusahaan, naik bus, sama-sama yang lain. Saya minta gaji naik, bedain, Pak tambahin 250.000. Gak bisa. Saya masuk, tesnya gagal, saya dapat personal garanti. Saya kerja. 3 bulan, bos saya datang ke saya. Kamu ke kantor naik apa? Naik bus, Bang. Kamu pilih motor yang kamu suka. Nanti perusahaan yang beli kamu tinggal pakai. Saya masih ingat tuh, Honda Mega Pro. Pertama kali keluar. Tahun berapa tuh ketahuan tahunnya? Tapi Imam Rajani itu bicara akses ke surga, akses ke bumi. Gak ada double standar. Bukan kalau kita pelayanan, sungguh-sungguh. Orang di kantor mikirin pelayanan. Lah susah. Gimana lu bisa sukses? Lu gak fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau saya ngomong soal panggilan tertinggi, masih banyak orang bicara panggilan tertinggi itu di sini, mimbar. Orang berpikir saya yang di mimbar lebih tinggi derajatnya dari kalian yang di bawah. Enggak gitu. Sama kita di hadapan Tuhan. Beda di fungsi sama panggilan aja. Bahkan pewahyuan yang turun ke saya hari ini, panggilan kerajaan itu apa? Panggilan kerajaan itu adalah profesi kehidupan. Artinya apapun yang kita lakukan setiap hari, kita lakukan seperti untuk Tuhan. We do our best. Dan dari situ Tuhan memberikan berkat, mencurahkan berkatnya. Banyak orang gak sukses bukan karena Tuhan gak berkati. Dia gak lakukan yang terbaik. Banyak hal yang salah pikir hari ini. Salah pikir tuh gini. Ayam berkokok, matahari terbit. Oh, jadi kalau ayam berkokok itu yang membuat matahari terbit gitu ya? Gitu. Kalau anak kecil mungkin berpikir begitu. Banyak berdoa, banyak berkat. Bener gitu. Lu boleh berdoa dari pagi sampai malam. Kalau hari ini gak kerja, gak ada duitnya. Kita kalau gak ngerti value perjanjian baru, doa itu apa? Dikira doa adalah sarana untuk meminta berkat. Bukan. Doa adalah komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita belajar value kerajaan surga, itu bicara kita buka dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Setia dalam perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jika kita tidak bisa setia dalam uang orang lain, kita nggak bisa mengelola uang kita sendiri. Saya punya teman, anaknya orang kaya, orang tuanya tinggal di Menteng, anaknya semua dikasih 5M. 5 ember itu kalau basic need-nya sebuah keluarga di Jakarta 30 juta per bulan, kurang lebih dia bisa hidup 30 tahun.
Kalau cuma makan tidur doang lebih dari 30 tahun kalau 5M. 2 tahun ludes. Barang siapa tidak bisa menguasai dirinya dari hal yang kecil, yang besar udah gak mungkin. Gak bakalan. Kalau kita tidak bisa mengelola harta kantor, kita sebagai pengelola, kita gak pernah bisa punya barang sendiri. Kita nggak bisa setia ikutin orang menjalankan visinya, ikut dalam sebuah gereja, gembala atau siapapun panutannya. Kita nggak bisa setia menolong dia, jangan harap kita punya visi sendiri. Jadi mulainya itu dari hal kecil, bukan dari hal-hal besar. Orang pikir beri aku perkara besar, maka aku lakukan ini. Enggak, itu dari bawah ke atas. Bahkan saya berani ngomong nih, nggak ada orang nggak kepingin kaya. Tapi sepanjang hidup saya yang saya lihat, orang yang kayanya instan, nasibnya kayak teman saya. 2 tahun ludes, des. Gak tahu habisnya kemana. Orang yang menerima uang besar instan, itu survei dunia. Gak peduli agama apa, bangsa apa, latar belakang kayak apa. Nggak sampai setahun, kondisinya jauh lebih melarat dari sebelum terima uang. Itu udah survei dunia. Terlibat hutang, kena narkoba, rumah tangganya cerai. Dia bisa terima miliar-miliar di sana. Yang saya lihat dari bawah ke atas dan stabil, itu adalah orang yang naiknya step by step. Dia nggak tahu-tahu udah di sini. Tapi tentu saja rule of the game-nya dijalankan. Dia setia dengan perkara kecil. 1.000 beres, 10.000 beres, 100.000 beres, 1 juta beres, 10 juta beres, 100 naik, 1M. Saya dulu punya gembala konglomerat. Saya ditanyain, kamu kuat gak megang 1M? Kuat, biar dikasih toh pikirnya. Apakah sudah pernah? Belum, wah dia ngakak, cekakaan. Orang namanya kuat pegang duit banyak miliaran itu adalah kamu pegang uang, kamu nggak terlibat hal-hal yang nggak benar. Kamu nggak beli semua yang kamu mau, kamu pengen. Kamu bisa mengelola uang itu, bukan hanya berkurang tapi bisa menghasilkan kembali. Itu namanya kuat. Udah megang 1M, dalam setahun tinggal 500. 2 bulan lagi habis. Itu nggak kuat namanya. Orang kuat tuh pegang berapapun uangnya muter dan berlipat. Bisa menghasilkan terus. Nah kita kan sekarang belajar dari satu orang dalam perjanjian lama yang mengalami nasib perjanjian baru. Namanya Daud. Daud itu hidup di perjanjian lama tapi mengalami realita perjanjian baru. Dia memanggil Tuhan itu Bapa. Dia bikin penyembahan dan pujian yang berbeda dari aturan yang sudah ditetapkan dan gak mati. Harusnya kita semua kalau mengerti perjanjian dengan Tuhan, maka hari ini kita akan hidup di perjanjian baru dengan mengalami realita perjanjian, Millennium Kingdom. Kerajaan 1000 tahun, Millennium Kingdom. Di mana tidak ada ratap gigi, kertak tangis, udah gak ada kesusahan. Kita bisa mengontrol, bisa berkuasa dalam kehidupan. Dan Daud itu ternyata sebelum mangkat, sebelum dia pulang ke surga, dia memberikan pesan terakhir. Inilah menjadi rahasia kehidupan. Di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9, dia bicara seperti ini. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka dia akan membuang engkau selama-lamanya. Yang pertama adalah kenalah Tuhannya ayahmu. Kenalah Tuhan secara pribadi. Banyak orang hari ini cuma tahu Tuhan dari apa kata orang. Ayub 42 ayat 5 dan 6 berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Ayub itu konon orang paling saleh di zamannya. Yang saya bingung, dia kenal Tuhan dari apa kata orang. Itu ada firmannya, dia lihat cewek cakep gak noleh. Kok bisa ya? Sekarang di TikTok, Instagram banyak contoh. Ada cowok, cewek, cowok. Cewek cakep lewat. Satu cowok ngeliatinnya sampai begini, langsung dikeplak. Plak! Ternyata bukan suaminya di sebelah situ. Tapi bawaannya cowok, lihat cewek cakep, seksi. Noleh. Ini Ayub, aku memalingkan mataku dari anak darah. Wow. Itu kenal Tuhan dari kata orang. Dan ketika malapetaka dalam hidupnya terjadi, anaknya mati, dia kena bencana, sakit. Dia berperkara sama Tuhan. Tadinya dia merasa, gua ini udah hidup saleh. Gua udah pelayanan, gua udah baca Alkitab, gua udah membayar perpuluhan, gua udah lakukan ini, ono. Kenapa hal ini terjadi padaku? Aku nih hidupnya sia-sia, aku nih hidupnya apes. Aku tidak punya ibu, tidak punya ayah. Aku yatim piatu. Orang kalau ngitung sama Tuhan, dihitung balik, mampus. Hari ini saya ketemu anak muda yang maki-maki Tuhan. Saya ketemu ibu rumah tangga yang maki-maki Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tapi kok nyalain Tuhan? Harusnya lo tersungkur di hadapannya. Lo minta kasih karunia. Lo minta pertolongan. Jangan malah lu maki-maki Tuhan. Tuhan hari ini di perjanjian baru dia gak marah. Dia bukan Tuhan zaman dulu. Yang kita harus melakukan ini, bukan. Dia Tuhan sebagai Bapa kita. Tapi untuk mengenal Tuhan, kita perlu tahu identitas kita di dalam Kristus siapa. Dan Tuhan itu baik adalah fondasi dari perjanjian baru. Apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Dan setelah Tuhan menjawab Ayub, ternyata Tuhan Tuhan tuh gak marah sama Ayub. Bahkan Tuhan tuh gak marah dengan orang yang marah sama dia. Dan ketika Tuhan berbicara dengan Ayub, Ayub tahu diri langsung. Bahkan dia gak doa loh. Dia mencabut segala perkataannya, duduk diam dalam abu dan debu. Tapi justru di situ tangan Tuhannya turun. Tuhan menggerakkan semua orang kenalan Ayub, mampir ke rumah Ayub, berkunjung ke rumah Ayub, memberikan gelang, giwangnya, gelangnya, jam tangannya, cincinnya, emasnya. Dari situ Ayub bisa buat modal bisnis lagi dan naik lagi 2 kali lipat. Seringkali Tuhan bekerja lewat sekitar kita, lewat orang. Tapi kerajaan Allah itu aneh. Ketika kita ngarepin orang, justru itu gak dapat. Ketika kita nggak berharap kepada orang, berharap kepada Tuhan, Tuhanlah yang menggerakkan orang lain untuk memberkati kita. Aneh ya, paradoks ya. Ketika kita ngarep banget malah nggak dapat. Orang yang kita harapin banget nggak keluar sama sekali. Saya dari Kota Malang, kalau orang Kota Malang dulu ada masalah, pikiran nomor 1 gini, utang siapa ya? Gitu. Nah yang kedua, setelah kita mengenal Tuhan secara pribadi, yang kedua itu bicara tentang ibadah. Bicara tentang ibadah. Gimana beribadah kepada Tuhan tanpa agenda. Tuhan itu disejajarkan hari ini cuma dengan mamon. Gak ada yang disejajarkan Tuhan selain mamon. Dan hari ini tiba-tiba sepertinya semua masalah kita bisa diselesaikan dengan mamon. Kalau mamonnya turun beres. Gak peduli Tuhan ada gak ada, yang penting mamonnya turun beres. Gak tahu dari mana, dari siapa. Padahal hidup gak gitu. Ada seorang ibu. Dia berdoa sudah berbulan-bulan minta duit sama Tuhan. Kenapa? Dia belum bayar uang sekolah anaknya kelas 3 SMP 1 tahun penuh. Kalau dia gak bayar juga anaknya gak boleh ikut ujian. Bla bla bla. Udah setahun gak bayar. Terus dia ketemu seorang hamba Tuhan dan dia konsultasi dan sharing. Terus ditanya sama hamba Tuhannya begini. Kamu tuh minta duit atau minta masalahmu selesai? Minta masalahnya selesai.
Dengan cara apapun Tuhan bisa menolong, percaya? Percaya Pak, udah gak ada jalan. Oke, sepakat ya. Kita janji doa sepakat. Setelah itu doa jebret 3 hari kemudian. Datanglah sebuah yayasan ke sekolah itu nanya. Di sini ada nggak murid yang belum bayar uang sekolah minimum 1 tahun? Ada 2. Salah satunya anak ibu itu. Beres semua dalam 1 hari. Jadi seringkali kita melihat masalah itu selalu dari sudut kacamata mamon terus. Padahal Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara. Bisa dengan mamon ataupun enggak. Tapi kalau Tuhan yang menolong, dia enggak hitung-hitungan. Lewat orang pun dia enggak hitung-hitungan. Saya ini punya anugerah. Saya beli rumah pertama itu pakai iman. Rumah kedua dibeliin orang. Enggak minta. Dibeliin gembala saya yang konglomerat. Enggak minta. Dia yang ngotot. Ayo cari rumah cepetan. Cari cepetan. Tapi kalau dapat kesaksian seperti ini, yang ditangkap jangan dibeliin orang rumah. Tuhan sanggup menolong dengan cara apapun. Itu yang ditangkap. Kemarin saya ikut seminar When Heaven Invade the Earth di Grace Cathedral. Itu ada istilah gini, I want my knife back. Saya mau pisau saya kembali. Di situ ada satu orang nama Bobby Corner, dia kehilangan pisau lipat yang sangat dia sayangi dan saat itu. Hilang sudah berbulan-bulan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan I want my knife back. Tiba-tiba diranjang, gak ada hujan, gak ada angin, itu pisaunya taruh, pluk gitu. Dan kerennya kesaksian yang diurapi adalah, itu bisa bermultiplikasi kepada orang lain. Jadi misalnya sekarang, saya bercerita, saya dibeliin gembala saya rumah. Doanya gini, Tuhan saya baru dengar kesaksian hamba Tuhan itu dibeliin rumah. Saya percaya kamu juga sanggup beliin saya. Minimum mengurapi saya, membuat tangan saya punya kuasa untuk mengelola, memperoleh kekayaan. Jadi yang diambil itu selalu sisi yang Tuhannya. Orangnya emang mau kenalan sama yang beliin saya rumah. Gak bakalan dibeliin. Kenapa? Gak kenal sama kalian. Kenal pun ada apa? Konglomerat lihat caranya. Dia kalau gak kenal, dia gak mau ngomong. Dia mau ngomong. Nah jadi kita ini harus tahu sumber segala sesuatunya Tuhan. Caranya tanya dia. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Dan yang ketiga adalah Tuhan itu tidak mau memaksa orang. Firman-Nya berkata matanya menjelajah ke seluruh penjuru bumi untuk mencari orang yang mau mencari dia. Salah satu resiko terbesar Tuhan menciptakan manusia adalah dia memberikan namanya free will. Free will itu orang bisa menolak penciptanya tanpa harus mati. Kalau kita ikut Tuhan yang lain, kita menolak dia, mati kita. Itu beneran. Tapi Tuhan kita hari ini, dia sedemikian baik, dia hanya mau menerima penyembahan dari free will atau kerelaan. Dia gak mau maksa-maksa. Kalau gak mau gak apa-apa. Dia hanya mau yang dari sudut hati yang paling dalam. Beribadah tanpa agenda itu percaya penuh kepada Tuhan dan sifat dan karakternya. Jangan kalah kita sama anak SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dia mau dibakar, ditanyain, sembah patung. Enggak, saya enggak nyembah patung. Tuhanku pasti menolong. Tapi walaupun dia enggak menolong, saya enggak mau nyembah patung. Jadi bicara penyembahan itu bicara sekalipun. Pujian ketika kita dapat berkat, kita dapat sesuatu yang menguntungkan, kita dapat sesuatu yang enak. Yes, memuji Tuhan gampang. Tapi penyembahan itu adalah sekalipun. Sekalipun pohon tidak berbunga, tidak berdaun. Aku tetap menyembahmu. Itu bicara ujian karakter. Dan kalau pengenalan akan Tuhan itu benar, itu tidak mungkin tidak turun. Sama seperti kita punya anak. Di sini siapa yang punya anak? Oke. Siapa yang pernah ngalami momen tiba-tiba bisa rasa sayang banget sama anak?
Ada juga momen kegi banget ada. Kalau anaknya di atas 10 tahun udah kegi banget. Tapi kalau kecil, saya dulu tiap pulang kantor, saya lihat anak saya yang baru umur 2 tahun, belum bisa apa-apa. Itu capek bisa hilang, saya juga bingung. Ada yang ngalamin gitu Kak. Lihat capek. Suatu hari saya ngeliatin anak saya, pokoknya capek-capek hilang, apa ngeliatin dia dos. Padahal bisa bisa kencing, minta makan apalagi. Tiba-tiba Roh Kudus nanya gini, Hoke, kamu sayang sama anakmu? Sayang. Apapun saya akan berikan sama dia yang saya punya. Kalau ada yang mau ganggu dia, hadapi dulu, melangkai dulu mayatku. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, kamu tahu enggak, rasa sayangmu sama anakmu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sayangku kepadamu. Saya dengar gitu diem loh. Tiba-tiba saya nangis. Tiba-tiba saya merasakan kasih Tuhan yang jauh melebihi apa yang pernah saya pikirkan dan saya rasakan. Itu adalah poin yang harus kita alami semua ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu namanya divine encounter. Itu peristiwa sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Sekarang anak saya sudah umur 17. 15 tahun yang lalu. Tapi itu saya gak pernah lupa. Itu fresh sekali seperti kemarin. Jadi sekarang kalau saya ada masalah apapun, saya cuma kembali kepada situ. Engkau mengasihi aku melebihi aku mengasihi anakku. Kemarin anjing saya kakinya patah. Itu operasi itu 10 juta. Wah saya gak ada budgetnya. Saya masih bayar kuliah dia, habis ini dia kuliah. Saya harus masih bayar kuliah dia lagi. Tapi dia nangis. Jadi saya tetap saya operasikan. Kenapa? Bukan ngoperasi anjing. Ngoperasi anak saya. Dan ingat nih baik-baik. Apa yang penting buat engkau, itu penting buat Bapa di surga. Jangan berpikir kalau belum turun, belum ditolong, Tuhan tuh jahat. Enggak. Hidup itu kerjanya enggak kayak gitu. Tapi kalau pengenalan akan Tuhan kita benar, itu enggak mungkin enggak turun. Udah pasti turun. Yang terakhir, itu ada tertulis dalam 1 Tawari 28 itu begini. Kalau Tuhan kamu cari, dia mau ditemui. Tapi kalau kamu enggak cari, dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ingat ini baik-baik di konsep perjanjian baru. Ini yang terakhir, tapi penting banget. Perjanjian baru itu adalah lanjutan dari perjanjian lama. Di perjanjian lama ada berkat, ada kutuk. Di perjanjian baru hanya ada berkat. Semua perintah ketika kita lakukan itu ada berkat. Kalau di perjanjian lama tidak dilakukan jadi kutuk. Di perjanjian baru semua yang dilakukan tetap dapat berkat. Kalau nggak dilakukan kutuknya hilang. Sangat contoh yang paling kuat adalah kita buka dalam Maleaki. Maleaki 4 ayat 5-6 ngomong begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Itu kitab penutup perjanjian lama. Diulang lagi dalam Lukas 1:17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi jangan mau diintimidasi sekarang. Di dalam Kristus semua kutuk itu sudah selesai. Tuhan sudah menebus dengan sempurna. Total restoration. Saya undang pemain musik. Sudah jam 12. Kalau mau diterusin sejam lagi masih bisa tapi waktunya sudah habis. Nanti kapan-kapan. Karena kita perlu belajar mengenal Tuhan. Tuhan tuh kayak apa? Karena kita tuh suka apa ya? Negatif thinking sama Tuhan. Dikira Tuhan tuh jahat banget gitu. Yang jahat itu orang, Tuhan gak gitu. Dan dia punya cara. Yuk kita
tutup hari ini. Hari ini engkau baik, tahu nggak ya lagunya? Yang ada WL yang bisa yang hari ini aku ada. Nah, salah yang hafal apa deh gitu. Saya God is good. God is good all the time. Bisa? Don't moon. Kalau enggak ganti lagi yang tahu apa. Lagu worship. Ada yang request lagu? Janjimu seperti fajar. Tahu semua. Kalau janji Tuhan seperti fajar, artinya janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita belum lihat, itu paling ketutup awan doa. Nyanyi satu lagu terus saya doa ya. Janjimu, langsung referen. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu siang hari ini. Dan biarlah hari ini lahir generasi imamat rajani di kantor ini ya Tuhan. Suatu generasi yang berkuasa dalam kehidupan, reign in life. Menang dari pedang, sampar, kelaparan dan binatang buas. Menang dari hubungan, kesehatan, keuangan. Dan punya otoritas menghancurkan pekerjaan iblis. Mengalami kepenuhan identitas di dalam Kristus dan berjalan di dalam panggilan kerajaan. Biar ini jadi di tempat ini ya Tuhan. Dan tempat ini akan dibanjiri banyak orang yang tahu ketika ada kuasa dari Allah yang hidup. Firman yang tajam melebihi pedang, yang sanggup untuk mengubah hati kita ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah generasi imamat rajani itu lahir di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selama ini. Kami berdoa untuk tim yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan biarlah melayani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh dan serius karena kami melayani untuk Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Hari Tanus Sudibyo beserta keluarga, beserta seluruh unit bisnis MNC Group. Biarlah Tuhan menurunkan shalom, Tuhan menurunkan hikmat, dan Tuhan menurunkan hati Bapa dalam memimpin perusahaan ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Endang Mayawati dan Bapak Herman Kusno sebagai CEO dan wakil Tuhan, percayakan memimpin MNC Vision dan K Vision beserta jajaran BOD yang ada. Kiranya hikmat Tuhan turun menyertai dan bekerja dalam setiap kebijakan strategi yang dijalankan untuk perusahaan. Berdoa untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, berdoa untuk pengurus dan jemaat POWI, berdoa untuk karyawan MNC, berdoa untuk Live Channel, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran dan semua pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Bila Engkau turut campur dalam bangsa ini Tuhan, lahir imamat rajani dimanapun tempat setiap anak Tuhan berada Tuhan, sehingga mereka bisa punya wilayah dan menguasai kehidupan.
Mari kita berdoa Bapa kami. 1, 2, 3, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dengan Roh Kudus, dan kuasa dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus mari kita semua katakan amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, ibadah selesai. Kita boleh mengambil saat teduh sejenak, dan nantinya sebelum meninggalkan ruangan ini kita akan foto bersama. Ya, dipersilakan teman-teman semua.